melaksanakan sholat Jumat di masjid yang kita cintai ini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan Allah yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in serta umatnya sampai akhir. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dengan melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Sungguh ketakwaan akan menjadi bekal kita dalam melalui kehidupan di dunia dan akhirat. Dan dengan ketakwaan pula derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimahumullah. Negara wajib menjaga akidah umat. Akhir-akhir ini publik sedang dihebohkan oleh berita tentang pondok pesantren Al-Zaitun pimpinan Panji Gumilang yang berada di Indramayu, Jawa Barat. Banyak pihak menilai Al-Zaitun dan Panji Gumilang telah menyimpang dari ajaran Islam. Di video yang viral, Panji Gumilang mengucapkan salam khas Yahudi, bukan salam seperti kebiasaan orang Islam. Ada juga video ceramah Panji Gumilang yang mengklaim bahwa Al-Quran bukanlah firman Allah Subhanahu wa taala, tetapi ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berasal dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah Jumat rahimahumullah. Ada sekitar 300 aliran sesat di Indonesia. Majelis Ulama Indonesia MUI sendiri telah mengeluarkan kriteria aliran sesat tersebut, yakni yang pertama, mengingkari salah satu dari rukun iman yang 6. Yang kedua, meyakini dan atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga, meyakini turunnya wahyu setelah Al-Quran. Yang keempat, mengingkari otentitas dan atau kebenaran isi Al-Quran. Yang kelima, melakukan penafsiran Al-Quran yang tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir. Yang keenam, mengingkari kedudukan hadis Nabi Muhammad SAW sebagai sumber ajaran Islam. Yang ketujuh, menghina, melecehkan dan atau merendahkan para nabi dan rasul. Yang kedelapan, mengingkari Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul terakhir. Yang kesembilan, mengubah, menambah atau mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan oleh syariat seperti haji tidak ke Baitullah, sholat wajib tidak 5 waktu. Dan yang ke-10, mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar'i, seperti mengkafirkan muslim hanya karena bukan kelompoknya. Namun sejauh ini MUI secara resmi belum mengeluarkan fatwa sesat kepada Al-Zaitun. Hadirin jemaah Jumat rahimahumullah. Munculnya banyak aliran sesat dan menyimpang di Indonesia jelas menunjukkan bahwa negara saat ini tidak hadir dalam menjaga dan melindungi akidah umat Islam. Padahal aliran-aliran sesat itu telah memakan banyak korban dari kalangan umat Islam. Mereka banyak yang akhirnya tersesat, menyimpang dari akidah Islam yang lurus, bahkan murtad dari Islam. Mengapa negara terkesan tidak hadir untuk menjaga dan melindungi akidah umat Islam? Tidak lain karena negara saat ini menganut dan menerapkan akidah sekularisme. Ketahuilah, sekularisme hakikatnya adalah akidah sesat. Pasalnya, sekularisme adalah akidah
Dalam negara sekuler, negara tidak boleh campur tangan dalam urusan keyakinan warga negaranya. Andai ada warga negara yang gonta-ganti agama, keyakinan, negara tak peduli. Negara pun tak akan peduli andai banyak muslim yang murtad dari Islam, termasuk menganut aliran sesat. Jadi, sekularisme inilah pangkal kesesatan itu. Dari akidah ini lahir sistem demokrasi yang menjamin kebebasan alias liberalisme. Di antaranya kebebasan beragama. Ini tidak ada masalah, sebabnya dalam Islam pun setiap orang bebas memeluk agama. Setiap orang-orang tidak boleh dipaksa untuk memeluk agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La ikraha fid-din. Tidak ada paksaan dalam memasuki agama Islam. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 250. Yang menjadi masalah dalam demokrasi, kebebasan beragama tak hanya dipahami sebagai kebebasan untuk memeluk agama tertentu, namun faktanya demokrasi juga menjamin kebebasan orang untuk gonta-ganti agama, termasuk murtad dari agama Islam. Ini jelas bertentangan dengan ajaran Islam itu sendiri. Rasulullah SAW bersabda, "Man badalla dinahu fa'aqtuluhu." Siapa saja yang mengganti agamanya murtad dari Islam, maka bunuhlah. Ulangi, siapa saja yang mengganti agamanya murtad dari Islam, maka bunuhlah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadirin jemaah rahimahumullah. Demokrasi juga menjamin kebebasan bagi siapapun untuk menyampaikan ajaran agamanya. Buktinya munculnya ratusan aliran sesat, termasuk yang menistakan ajaran Islam, terkesan seolah dibiarkan. Belum lagi munculnya beragam pemikiran liberal yang juga sesat dan menyesatkan. Misalnya pemikiran tentang pluralisme yang memandang semua agama sama. Juga pemikiran tentang toleransi beragama yang kebebasan yang melahirkan sinkretisme atau campur aduk agama seperti doa bersama lintas agama dan lain-lain. Semua seolah-olah dibiarkan oleh negara atas nama demokrasi dan kebebasan. Di sisi lain, sikap untuk berpegang teguh pada akidah Islam yang lurus, termasuk pada identitas kita, keinginan untuk hidup diatur oleh syariat Islam secara kaprah, termasuk mengkaji dan mengajarkan ajaran Islam tentang khilafah, acap kali dicap sebagai radikal atau dikaitkan dengan radikalisme, bahkan dengan terorisme. Hadirin jemaah rahimahumullah. Di antara dampak buruk sekularisme adalah menjadi banyak kaum muslim tidak lagi berpegang teguh pada agamanya. Mereka tidak lagi berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah. Akibatnya banyak kaum muslim mudah tersesat dari agamanya. Padahal Rasulullah SAW telah menegaskan saat berkhutbah pada Haji Wada, yang artinya, wahai manusia, sungguh telah aku tinggalkan di tengah-tengah kalian suatu perkara yang jika kalian berpegang teguh, niscaya kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Kitabullah dan Sunnah nantinya. Hadis riwayat Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Hadirin sidang jemaah rahimahumullah. Sebagai penutup, berpegang teguh pada Al-Quran bermakna menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman hidup. Sikap ini menistayakan antara lain, yang pertama, menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai rujukan.
Lihat tafsir Quran An-Nisa ayat 59. Yang kedua, menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai standar halal haram, benar salah, dan baik buruk. Artinya yang wajib dijadikan tolak ukur adalah apa saja yang diputuskan dan dinyatakan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Lihat Quran surat As-Surah ayat 10. Dan yang ketiga, mengamalkan seluruh kandungan Al-Quran dan As-Sunnah dalam seluruh aspek kehidupan. Lihat Quran surat Al-Baqarah ayat 28. Inilah jalan Islam. Barakallahu lakum wa ajib wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hikmati wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu wa innahu samii'un 'aliim. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah, la ilaha illa huwa lahul hamdu fil ula wal akhirati wa lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana taqabbal lana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha 'alaihi yadhkurkum wa ud'uuhu yastajib lakum wa la